Selamat sore buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pengembangan situs web tentang makanan daerah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anastasia Tabita Blessing Siahaan dengan NIM 12S23046. Perkenalkan, nama saya Vanessa Siahaan dengan NIM 11323037. Perkenalkan nama saya Julius Kasarwanto Sinaga dengan NIM 12S23035. Perkenalkan, nama saya Grace Caldera Sitomorang dengan NIM 12S23048. Perkenalkan, nama saya Yolanda Septania Saragi dengan NIM 12S23050. Perkenalkan, nama saya Andres Sigero dengan NIM 11323022. Perkenalkan, nama saya Ricky Silain dengan NIM 11323028. Kami akan mempresentasikan pengembangan situs web tentang makanan daerah. Makanan daerah merupakan salah satu aspek penting dari budaya suatu daerah. Setiap daerah memiliki kekhasan kuliner yang unik dan memikat. Contohnya pada daerah daerah Tobasa memiliki makanan daerah seperti nani ora, nasi tombur, dan nani arsi. Seiring dengan itu, di era digital ini, teknologi internet telah mengubah cara orang mencari informasi tentang makanan daerah, restoran, dan warung yang mempromosikan produk kuliner mereka. Oleh karena itu, pengembangan sebuah situs web tentang makanan daerah dapat menjadi langkah yang penting dalam mempertahankan, mempromosikan, dan mengapresiasi keanekaragaman kuliner yang ada di berbagai daerah. Latar belakang kelompok kami membuat pengembangan situs web tentang makanan daerah adalah yang pertama adalah minat makanan lokal yang meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tahun 2023, terjadi peningkatan minat masyarakat terhadap makanan lokal dan tradisional. Hal ini terutama disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan kuliner daerah agar kuliner daerah tidak punah di era digital sekarang ini. Yang kedua adalah potensi pariwisata kuliner. Makanan daerah juga dapat menjadi daya tarik pariwisata yang signifikan. Banyak turis mancanegara yang sengaja pergi berwisata untuk mencari kuliner daerah. Yang ketiga adalah mendukung pengusaha kecil. Situs web ini dapat membantu pengusaha makanan kecil dan pelaku usaha kuliner lokal untuk mempromosikan produk mereka secara online. Yang keempat adalah edukasi tentang keanekaragaman kuliner. Situs web ini dapat berfungsi sebagai platform pendidikan tentang keanekaragaman makanan daerah, bahan-bahan, dan tradisi kuliner. 1.2 rumusan masalah. Dalam konteks pengembangan situs web tentang makanan daerah, ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan dipecahkan. Beberapa rumusan masalah yang relevan dalam konteks yang meliputi bagaimana cara mengintegrasikan informasi tentang makanan daerah dari berbagai sumber ke dalam situs web agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif. 2. Bagaimana cara memastikan bahwa situs web dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru tentang makanan daerah. 3. Bagaimana cara menghadirkan pengalaman yang menarik dan informatif bagi pengguna situs web agar mereka tertarik untuk menjelajahi dan mencoba makanan daerah. Bagaimana cara mempromosikan situs web ini agar dikenal oleh target audiens yang tepat, termasuk pecinta kuliner, pelancong, dan pemilik restoran. 1.3 Tujuan. Tujuan dari pengembangan situs web tentang makanan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyajikan informasi. Tujuan utama adalah mengumpulkan informasi lengkap tentang makanan daerah dari berbagai sumber terpercaya, termasuk sejarah, resep, bahan-bahan, dan informasi terkini. Yang kedua, edukasi dan promosi. Situs web ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keanekaragaman kuliner regional dan mempromosikannya sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Yang ketiga, interaktif dan menarik. Membuat situs web yang interaktif dengan fitur-fitur seperti resep, video, memasak, galeri foto, dan ulasan pengguna untuk mengundang pengguna untuk berpartisipasi dan terlibat. Yang keempat, akurasi dan kebaruan. Memastikan bahwa situs web ini selalu dipengaruhi dengan informasi terbaru dan memiliki kontrol kualitas untuk menjaga akurasi data. Yang kelima, promosi wisata kuliner.
untuk mendorong wisata kuliner dengan menyediakan informasi tentang tempat-tempat makanan terbaik di setiap daerah serta menampilkan restoran-restoran lokal. Yang keenam, pemasaran online. Manfaat strategi pemasaran online untuk meningkatkan visibilitas situs web ini di kalangan pemirsa yang relevan. Dengan mengidentifikasi masalah dan tujuan ini, pengembangan situs web tentang makanan daerah dapat diarahkan dengan lebih baik sehingga dapat memberikan nilai tambah dan mempromosikan dan melestarikan kekayaan kuliner daerah. Materi selanjutnya kita akan bahas tinjauan umum. Makanan daerah memiliki peran yang penting dalam menggambarkan budaya dan identitas suatu wilayah. Dalam era digital ini, pengembangan situs web adalah salah satu cara efektif untuk mempromosikan dan membagikan informasi tentang kuliner lokal kepada audiens yang lebih luas. Tinjauan pustaka ini dimulai dengan memahami konsep makanan daerah dan mengapa penting untuk mempromosikannya melalui situs web. Pengembangan situs web melibatkan sejumlah elemen kunci, termasuk pemilihan teknologi, perancangan antarmuka pengguna yang menarik, dan manajemen konten yang efisien. Oleh karena itu, literatur tentang pengembangan situs web, bahasa pemrograman, dan konten manajemen sistem atau CMS menjadi relevan. Tujuan dari pembuatan situs web ini adalah untuk mempromosikan makanan tradisional dan membantu dalam pelestarian budaya dan warisan kuliner yang unik. Ini membantu generasi muda untuk tetap terhubung dengan tradisi dan nilai-nilai yang terkait dengan makanan tersebut. Dan makanan juga sering menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan budaya lokal. Mempromosikan makanan tradisional dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut yang pada gilirannya memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Materi selanjutnya, studi terdahulu. Penelitian potensi makanan daerah sebagai daya tarik wisata kuliner di daerah istimewa Yogyakarta didasari oleh ketertarikan mengenai perkembangan wisata kuliner di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi beragam, bahan baku yang melimpah, cara pembuatan makanan tradisional unik, dan pasar yang menjanjikan, namun ternyata perkembangannya masih bersifat sangat lokal. Selain itu, sebagian belum memenuhi standar sebagai oleh-oleh dan terkesan kurang diperhatikan oleh masyarakat yang justru memilih produk makanan luar negeri yang dipasarkan secara massal. Keragaman etnis di Indonesia yang tercermin dalam motif gaya kulinernya tidak dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu yang istimewa. Selain itu, warisan budaya dan sumber daya alam merupakan daya tarik wisata populer yang ditawarkan oleh pemerintah, namun promosi makanan tradisional di situs berwisata pemerintah masih kurang diperhatikan. Pengembangan wisata kuliner melalui makanan tradisional, bahan, cara pengolahan, dan cara menyajikan, waktu menyajikan, alat yang digunakan makanan tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun informan adalah para produsen dan penjual makanan tradisional di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Lokasi penelitian adalah di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa potensi pengembangan wisata kuliner bahwa makanan tradisional di daerah istimewa Yogyakarta didominasi bahan makanan lokal, yaitu main course adalah sayuran dan daging sapi. Untuk kudapan adalah singkong atau ubi, tepung beras. Untuk minuman adalah rempah-rempah. Serta ditemukan 51 jenis makanan utama, 105 jenis kudapan, dan 14 jenis minuman. Cara pengolahan dengan rebus, goreng, tumis, kukus, bakar, panggang, atau oven. Cara penyajiannya dengan lesehan dan duduk di meja. Waktu penyajian pada pagi, siang, dan malam. Alat-alat yang digunakan untuk memproduksi makanan tradisional adalah cobek, batok, mentul, wakul, dandang, kuali, dan anglo. Yang selanjutnya adalah bab tahap pelaksanaan. Pada bab tahap pelaksanaan ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama adalah tahap pengembangan situs web. Yang subbab kedua adalah metode kerja. Dan yang ketiga adalah subbab perangkat yang diperlukan. Yang pertama adalah subbab tahap pengembangan situs web. Pada pengembangan situs web tentang makanan daerah ini, beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat suatu web. Berikut adalah beberapa tahapannya. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Pada tahapan ini,
kita menentukan tujuan dari situs yang akan kita buat, dan juga di mana kita akan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pengembangan web. Pada tahapan ini juga kita sudah melakukan perencanaan atau arsitektur situs. Yang kedua adalah desain. Setelah kita mengumpulkan data-data pada tahap sebelumnya, kita melakukan desain terhadap tampilan halaman web. Desain diperlukan untuk memperindah web, seperti kombinasi warna-warni unik, tata letak atau layout, jenis huruf atau font, yang dapat membuat user tertarik untuk membuka situs web kita. Desain yang kita buat harus memberikan gambaran yang tidak terlupakan untuk membedakan situs kita dengan situs yang lainnya. Kita harus menemukan keputusan. Pada pembuatan desain web, kita harus berinteraksi dengan calon-calon user sehingga memudahkan kita untuk menentukan keputusan desain web yang sesuai dengan minat user. Tahap yang ketiga adalah scripting atau pemrograman. Pada tahap ini kita merealisasikan atau ide-ide yang kita tentukan di tahap sebelumnya. Di tahap ini kita menerjemahkan ide desain kita ke dalam kode pemrograman dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan lain-lain. Dari gambar yang telah kita peroleh pada tahap desain, kita dapat melakukan tahap scripting atau pemrograman ke realitas, sehingga bisa diluncurkan nantinya ke internet. Dan tahap yang keempat adalah testing atau uji coba. Di tahap testing ini, kita melakukan pengujian untuk meyakinkan semua halaman situs web telah terhubung dengan benar dan situs web terjaga. Tahap ini menguji fungsionalitas dari formula-formula interaktif dan validasi penginputan data oleh pengunjung atau user. Di tahap ini, dilakukan pengujian kualitas server yang kita gunakan nantinya, baik itu server lokal maupun server di hosting, terhadap file-file yang sudah diupload. Tahap yang kelima adalah promotion, yaitu di mana setelah melakukan uji coba terhadap situs yang kita buat, saatnya meluncurkan situs web kita ke internet melalui server. Lalu kita melakukan promosi terhadap situs web kita. Untuk membuat situs web kita dapat dikenal, baik melalui media offline maupun media online. Tahap promosi ini merupakan tahap penting, yang sangat penting karena value web kita didapat dari seberapa sering web yang kita buat nanti dikunjungi. Dan apabila semakin sering web kita dikunjungi, maka web kita, algoritma nanti dapat membantu web kita muncul di dalam search engine. Yang tahap yang keenam adalah maintenance atau pemeliharaan. Pada time maintenance ini merupakan tahap menjaga kesegaran situs web data dengan isi yang terbaru. Di tahap ini kita juga harus konsisten meninjau dan memperbaiki situs web kita. Kita juga harus menambahkan informasi baru untuk menarik minat para pengunjung web. Kita juga harus melakukan cara yang kita gunakan nantinya juga harus terpelihara agar keamanan web dapat terjaga dari serangan atau peretasan web dari hacker. Di tahap ini juga kita melakukan perubahan struktur web atau penambahan fitur-fitur baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk menambah ketertarikan para pengunjung terhadap situs web kita. Metode kerja. Metode kerja yang kami gunakan adalah metode waterfall. Metode ini merupakan metode pengembangan tradisional. Konsep dari metode ini adalah pengerjaan yang dilakukan secara tertata, berurutan, dan linear. Sederhananya, jika langkah satu belum dikerjakan, maka langkah selanjutnya pun tidak bisa dikerjakan. Metode waterfall ini memiliki enam tahapan, yaitu yang pertama analisis sistem. Analisis sistem itu berperan untuk mengetahui atau merelevankan di organisasi dan mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek bisnis terkait yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap proses berikutnya. Biasanya hasil dari analisis sistem ini yaitu persyaratan informasi atau masalah dan solusi. Yang kedua ada desain sistem. Desain sistem ini merincikan bagaimana sistem sesuai dengan persyaratan informasi sebagaimana ditentukan oleh analisis sistem. Hasil dari desain sistem ini yaitu spesifikasi atau detail rancangan sistem. Yang ketiga ada pemrograman. Pemrograman yaitu proses penerjemahan spesifikasi sistem ke dalam kode program, di mana hasil dari pemrograman itu yaitu dokumentasi, materi, dan materi pelatihan. Yang keempat ada pengujian.
Proses pemeriksaan menyeluruh dan mendalam atau pengujian unit, sistem, dan penerimaan yang menentukan apakah sistem menghasilkan output yang diinginkan berdasarkan kondisi yang sudah diketahui. Hasil dari pengujian yaitu sistem yang sesuai dari standar. Yang kelima ada konversi. Konversi merupakan proses peralihan dari sistem lama ke sistem baru. Yang keenam ada produksi dan pemeliharaan. Di mana produksi dan pemeliharaan ini yaitu tahap setelah instalasi dengan konversi selesai, sistem ditinjau ulang penggunaan dan spesialisasi teknis untuk menentukan kelayakan sistem dalam memenuhi sasaran. Biasanya hasilnya sistem terpelihara. Perangkat yang diperlukan yaitu pertama perangkat keras, yaitu laptop atau komputer dan server. Yang kedua ada perangkat lunak, di mana perangkat lunak itu yaitu sistem operasi Windows 11 dan Visual Studio Code. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.